Pernah mikir nggak, apa sih yang bikin pendidikan di satu daerah itu punya ciri khasnya sendiri? Nah, di Gorontalo, jawabannya bakal segera berubah loh. Ada peraturan baru nih yang berlaku tahun 2025, dan ini siap mengubah total cara siswa SD belajar tentang budaya dan lingkungan mereka. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja isinya. Nah, semua ini berawal dari sini nih, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025. Ini bukan sekedar dokumen biasa ya. Anggap aja ini kayak cetak biru, fondasi baru buat kurikulum muatan lokal di seantero Kabupaten Gorontalo. Oke, sekarang kita coba cari tahu apa sih yang bikin peraturan ini perlu ada. Biar gampang, kita bakal pecah pembahasannya jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari tujuannya, terus siapa aja yang terlibat, apa yang bakal dipelajari siswa, gimana nanti penerapannya di sekolah, dan terakhir kita lihat gambaran besarnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Pertanyaan yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih perlu ada perubahan? Emangnya peraturan yang lama kenapa? Apa yang kurang? Nah, jawabannya ada di sini. Dokumennya sendiri bilang kalau peraturan lama dari tahun 2021 itu sudah tidak sesuai. Kalau diterjemahkan, artinya dunia pendidikan dan masyarakat Gorontalo itu kan terus bergerak, terus maju. Jadi kurikulumnya juga harus ngejar, harus update, biar nyambung sama kehidupan siswa zaman sekarang. Jadi ini bukan cuma soal ganti kertas ya, ini soal mengubah cara pandang. Tujuannya itu biar pendidikannya lebih hidup. Gimana caranya? Ya, dibuat lebih fleksibel, lebih relevan sama kondisi lokal, dan yang paling penting, siswanya yang jadi pusat perhatian. Ini pergeseran besar loh secara filosofi. Oke, biar kita bisa ngikutin kerangka barunya, ada dua istilah kunci nih yang harus kita tahu, CP dan ATP. Tenang, ini gampang kok. Bayangin gini deh, kita mau siswa bisa masak binte biluhuta. Nah, CP atau capaian pembelajarannya itu ya bisa masak binte biluhuta. Itu tujuan akhirnya. Terus ATP-nya apa? ATP itu alur tujuannya, alias resepnya. Mulai dari kenalan sama bahan-bahannya, cara ngulek bumbu, sampai teknik masaknya. Jadi CP itu tujuannya, ATP itu peta jalannya. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita geser ke pertanyaan siapa. Siapa aja nih yang punya tugas dan tanggung jawab buat menjalankan kurikulum baru ini? Nah, ini nih bagian yang menarik. Ada pembagian tugas yang jelas banget. Tim kurikulum kabupaten itu tugasnya nyiapin kerangka besarnya. Anggap aja mereka yang bikin menu utamanya. Tapi, setiap sekolah dikasih kebebasan buat jadi kokinya. Mereka bisa milih dan ngubah resep biar pas banget sama kondisi dan budaya di sekitar mereka. Keren kan? Artinya, kurikulum nggak lagi dipukul rata dari pusat. Oke, kita udah tahu siapa yang bikin menu dan siapa kokinya. Sekarang, pertanyaan terpenting, apa sih makanan yang bakal disajikan? Maksudnya, apa yang sebenarnya bakal dipelajari sama anak-anak di kelas? Jawabannya, ternyata pilihannya banyak banget. Peraturan ini ngasih kebebasan buat sekolah milih sesuai potensi mereka. Lihat deh daftarnya, luas banget kan? Ada budaya dan bahasa daerah buat ngelestariin identitas, ada bahasa Arab, bahkan ada pengetahuan lingkungan yang pas banget sama kondisi alam Gorontalo. Olahraga dan kesehatan juga masuk. Ini nunjukin kalau muatan lokal itu sekarang artinya luas, nggak cuma soal kesenian doang, tapi semua yang relevan sama kehidupan sehari-hari di sana. Dan yang paling penting, fleksibilitas. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya satu kurikulum untuk semua. Sekolah yang dekat pantai ya bisa aja fokus belajar soal laut. Yang di pegunungan mungkin bisa dalemin soal kebun kopi lokal. Jadi pendidikannya benar-benar jadi cermin lingkungan tempat anak-anak itu tumbuh. Oke, teorinya udah mantap. Tapi gimana praktiknya di lapangan? Yuk kita lihat gimana proses penerapannya di sekolah nanti. Ternyata sekolah nggak bisa asal comot mata pelajaran. Ada PR-nya dulu. Mereka wajib ngelakuin analisis lewat 4 langkah ini. Intinya sih, sekolah harus bercermin dulu, lihat potensi guru dan muridnya gimana, terus lihat ke jendela, petain apa aja kekayaan alam dan budaya yang ada di sekitar mereka. Tujuannya apa? Biar kurikulumnya nanti bener-bener nancep di tanah Gorontalo, bukan ngawang-ngawang. Dan kabar baiknya, para guru nggak bakal dilepas sendirian. Peraturan ini juga mewajibkan adanya perangkat ajar yang komplit, mulai dari silabus sampai buku pegangan siswa. Ini penting banget, biar kualitas pengajarannya tetap terjaga dan merata di semua sekolah. Oke, kita udah ngintip detail-detailnya. Sekarang, coba kita zoom out sedikit ya. Kita lihat gambaran besarnya. Apa sih dampak paling signifikan dari semua perubahan ini? Nah, salah satu yang paling konkret dan bisa langsung dirasain itu soal waktu. Ada angka penting di sini, 2. 2 apa ya?
Yap, 2 jam pelajaran setiap minggu. Ini bukan cuma pelajaran tambahan atau selipan loh. Ini adalah komitmen serius. Artinya, belajar soal identitas dan kearifan lokal Gorontalo sekarang punya porsi yang jelas dan dihormati dalam jadwal sekolah. Dan yang terakhir, biar semua ini nggak cuma jadi wacana, ada sistem pengawasan dan evaluasinya. Jadi, ini bukan kebijakan yang diresmikan terus dilupakan. Ini adalah sistem yang hidup, yang akan terus dipantau dan diperbaiki. Tujuannya jelas, peningkatan kualitas pendidikan yang terus-menerus. Kalau kita lihat, pada akhirnya ini semua lebih dari sekedar ganti kurikulum kan? Ini adalah sebuah investasi jangka panjang buat generasi penerus Gorontalo. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana caranya kurikulum baru ini nanti bisa benar-benar menumbuhkan rasa cinta dan bangga anak-anak pada akar budaya mereka sendiri? Nah, inilah visi besar di balik semua ini.